masih berupaya menghubungi Bapak Yos, pemilik dari kafe tersebut, dan juga beberapa tempat-tempat yang dijadikan buat nonton bareng. Kali ini kami juga punya berita duka di mana putri Thailand Barakitia Mahidol meninggal dunia di usia 47 tahun setelah lebih dari 3 tahun dirawat di rumah sakit. Meninggalnya putri tertua Raja Thailand diumumkan oleh Istana Kerajaan pagi hari ini, Jumat 12 Juni. Ia menderita infeksi perut dan kondisinya terus memburuk. Meninggal dengan tenang pada hari Kamis 11 Juni malam. Demikian pernyataan langsung dari Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand yang kami kutip dari AFP, dan dikenal di Thailand sebagai Putri Ba yang merupakan anak tunggal dari pernikahan pertama Raja Maha Vajiralongkorn dengan Putri Soamsawali. Putri Ba dirawat di rumah sakit sejak jatuh sakit mendadak di Desember 2022. Usai jatuh sakit, ia kehilangan kesadarannya dan kabarnya ia mengalami penyakit yang cukup serius. Saat ini berusia 47 tahun dan juga mengalami komplikasi. Bahkan Putri Ba cukup aktif di dalam dan luar negeri. Ia bahkan pernah memegang posisi penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mengkampanyekan perlakuan baik untuk perempuan di penjara. Ba bahkan mengenyam pendidikan di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara besar lainnya. Kami kutip dari The Guardian, ia juga merupakan lulusan dari Hatfield School Inggris dan juga melanjutkan 2 pendidikan pasca sarjana di Cornell University Amerika. Ia dekat dengan sang ayah dan diangkat ke posisi senior dalam Komando Pengawal Pribadi Raja Thailand setahun sebelum dirawat di rumah sakit. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan juga ini menjadi informasi yang disebarkan ke seluruh dunia. Kembali ke nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai. Pak Richard, selamat pagi. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Iya, Pak Richard, gimana nih? Pagi ini ada persiapan nonton bareng Korsel lawan Ceko atau masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya? Iya, jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya, baik dari itu TVRI, yang dari support juga dari beberapa. Ya, termasuk RRI juga ya? Pasti, termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya. Bola Gembira nama programnya? Iya. Oke. Nah, jadi ada beberapa wilayah atau daerah yang tadi malam juga saya sempat membuka acaranya menjelang pembukaan Piala Dunia itu di beberapa lokasi. Salah satunya itu kegiatannya itu Semarak Kampung Bola Piala Dunia 2026. Baik, kalau di Ambon ini kan memang nampaknya lumayan penggila bola begitu ya warga di sana ya. Nah, apa sih hal yang unik atau ada pernak-pernik khusus? Karena ini kan pagelaran 4 tahunan nih, Pak Richard. Iya, betul. Kalau hal yang unik bagi kami sih tentunya kemarin itu kami sempat menggelar sebuah gerakan aksi damai ya, antara seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Kita dalam rangka juga memperingati Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-451 yang nantinya jatuh pada bulan September tanggal 7. Nah, kita melaksanakan dikemas dalam Amboina Color Fun Walk. Ya, jadi kemarin itu itu ribuan, Bu. Wow. Itu mungkin nanti di sosial media bisa dilihat, ditengok, nanti banyak di TikTok, di posting itu seluruh masyarakat, komunitas-komunitas atau fanspace-nya negara-negara peserta Piala Dunia 2006 bersama dengan pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini seluruh ASN yang ada, itu kita melakukan jalan santai dengan menggunakan jersey. Ya, jersey masing-masing negara yang 48 negara ya? Khusus yang diidolakan aja kebetulan. Oh, yang diidolakan aja. Jadi favorit masing-masing tuh.
Iya betul Ibu. Jadi Oke. kemarin itu kegiatan di pagi hari, kami Mhm. mulai sekitar jam 6 pagi dan berakhir sekitar kurang lebih jam 11.30 atau jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Baik. Apa sih sebenarnya yang diharapkan juga dari sebuah ini kan dibilang olahraga itu pemersatu bangsa begitu ya. Olahraga Ya. ini juga ajang untuk apa? Mewujudkan perdamaian dan sebagainya begitu. Ada pesan-pesan khusus mungkin yang disiapkan oleh pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga? Kami tentu dengan adanya pegelaran Piala Dunia tahun ini, tentu selaku pemerintah kota ada dua hal sesungguhnya yang kami harapkan itu bisa muncul dengan sendirian di tengah-tengah masyarakat, dan itu juga memberi dampak pengaruh pada kota itu sendiri. Yang pertama tentu di tengah-tengah rutinitas masyarakat ya, tekanan kehidupan sehari-hari, pegelaran Piala Dunia hari ini itu menjadi sebuah hiburan yang berkualitas ya, sebagai katarsis sosial yang tentu itu mensatukan atau menguatkan sebagai modal sosial ya, dan semangat komunitas itu. Jadi kami berharap nonton bareng atau menjelang pelaksanaan Piala Dunia ini, ya menjelang Piala Dunia ini tentu itu memberikan sudut pandang yang sangat luar biasa berdampak secara sosial, karena masyarakatnya tentu kami harapkan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, bahkan menjaga local wisdom, yaitu hidup orang bersaudara. Jadi dengan lain bila boleh berbeda ya, kita boleh berbeda tim atau negara, boleh berbeda pemain favorit atau apapun namanya, tapi kita harus menjaga kerukunan, kebersamaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang menjadi unik kali ini adalah itu pergerakan perekonomian Kota Ambon hari ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena tentu ini juga memberi trigger ya, sebagai trigger bagi UMKM yang ada di Kota Ambon, secara khusus ya para pelaku UMKM, mereka yang menjual jersey bahkan bendera negara-negara berserta Piala Dunia 2026. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kemarin itu dari target kami itu untuk ASN aja itu sekitar 7.000-an Bu. Ya, 7.000-an ditambah dengan komunitas. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kemarin tuh Kota Ambon macetnya luar biasa. Waduh. Nah, kalau kita lihat secara umum rata-rata kalau misalnya 7.000-an itu kita ambil sekitar 5.000-an lah. Ya, dikalikan dengan harga jersey yang hari pertamanya cuma 110.000, dia naik sampai dengan makin hari harganya ini ya berfluktuasi ya. Karena hukum supply demand ya. Benar. Bahkan sampai hari ini pun dia bisa tembus sampai dengan 300.000. Itu jersey yang orang bilang bukan jersey asli ya. Ini jersey yang biasanya. Itu saja udah. Itu tapi paling banyak masih ini dicari ya. Tapi paling banyak pendukung dari mana nih kalau dilihat Pak Richard? Kalau dari catatan kami, dari data kami, bahkan dari kemarin kegiatan kami kan ada registrasi ya para fans base itu. Ya. Itu yang paling banyak memang dicari jersey Netherlands. Van Oranje ya. Nggak salah nih sebenarnya ya dari Ambon ya. Oke. Pak Richard sendiri punya favorit dari negara mana dari 48 negara? Kalau saya tentunya Famos Albiceleste. Waduh, ini dia nih ya. Kita sama nih Pak kalau begitu. Ya, back to back ya. Oke, Pak Richard. Tapi untuk pengamanan kemudian juga karena akan banyak ya nantinya nonton bareng, izin keramaian dan sebagainya. Ini semua difasilitasi seperti apa? Apakah juga ada nonton bareng? Karena kan katanya kepolisian juga membuka tempat baik itu Polda ataupun Polres ataupun Polsek untuk bisa memfasilitasi nonton bareng bersama masyarakat. Betul, itu betul sekali Ibu, dan tentunya sejak semalam juga saya buka kegiatan itu juga.
itu hadir pula rekan-rekan dari kepolisian, daripada rekan-rekan daripada TNI AD juga, orang bilang Babin Kamtibmas ya, Babinsannya, itu semua hadir ya. Dan itu juga bersinergi dengan masyarakat lokal, dalam hal ini tokoh-tokoh agama, para tokoh pemuda ya, kemudian juga tokoh masyarakat, para RT RW, itu semuanya menjadi memberikan sinergi yang luar biasa sekali. Seperti itu. Baik. Dan kalau bisa dibilang begitu ya, untuk pagelaran Piala Dunia ini kan momen kesempatan selain tadi para penjual jersey gitu ya. Apa sih penjual-penjual makanan dilibatkan juga nggak sih di setiap aktivitas-aktivitas nobar? Iya, tentunya. Jadi yang uniknya juga setiap pagelaran itu ini kan ada beberapa media partner Piala Dunia ya. 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 Nah, biasanya itu kan ada persyaratan, kalau tidak salah, saya koreksi kalau saya salah ya. Koreksi kalau saya salah. Itu kalau nonton bareng ada unsur unsur ekonominya di situ, ya itu tentunya berbayar. Kan begitu kalau nggak salah. Tapi kalau nonton bareng tidak ada unsur ekonominya di situ, ya itu tidak berbayar. Ya, jadi hari-hari ini mana yang berbayar itu menjadi tren gitu. Jadi bukan cuma di lorong-lorong atau di komunitas-komunitas di kampung-kampung atau di RT-RT, tapi juga ada juga di tempat lain kayak di hotel ya. Itu selalu mengagak hari-hari ini sudah mulai muncul ya pemberitahuan lewat sosial media mereka terkait dengan nonton bareng tersebut. Oke, baik. Itu uniknya di situ. Baik kalau gitu. Jadi kalau biasanya mencarinya yang agak tidak berbayar, gratis tanda kutip, ini malah mereka nggak mau bayar pasti bayar aja gitu kasarnya. Ya, ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa, silakan Pak Richard. Ya, sebelum itu mungkin saya mau informasikan juga, mungkin kalau di seputaran Kota Ambon ya, nantinya karena uniknya Kota Ambon ini, tadi saya sampaikan kepada Ibu tadi, paling banyak itu fansnya itu fans Belanda, maka menjadi perhatian daripada Pak Duta Besar dari Belanda. Beliau sangat ingin sekali untuk merasakan euforia di Kota Ambon. Jadi bagi masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya, nanti kan penonton bareng bersama yang difasilitasi oleh konjen Belanda di Ambon dan di Indonesia tentunya, itu akan nonton bareng bersama di Ambon. Pada saat Belanda melawan Swedia. Belanda melawan Swedia ya. Atau nanti Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen akan hadir ke Ambon juga ceritanya begitu? Iya. Mark Gerritsen akan hadir ya. Wah, jadi luar biasa nih ya. Juga di tahun ini. Iya. Jadi pesan-pesan kami tentunya sebagai pemerintah, kami mengajak seluruh fans ya, negara-negara peserta Piala Dunia 2026, mari kita jaga ketertiban dan keamanan, hindarkanlah kita saling menghujat, baik itu secara di sosial media maupun di dunia nyata ya, hari-hari ini ya, kita hindari hujatan yang tidak penting ya, tapi mari kita kembangkan, kita menganggap ini sebuah satu keceriaan ya, sukacita. Ya, seperti tagline-nya ada TVRI hari-hari ini yang programnya adalah bola gembira, maka kita harus gembira dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Itu harapan kami. Baik, Pak Richard. Dan Pak Richard sendiri sudah siap-siap nih ya, Lionel Messi ya? Siap, Ibu. Atau yang lain nih, atau Emiliano Martinez nih. Oke, sukses selalu. Terima kasih banyak. Nanti kami juga mohon update seperti apa suasana nonton bareng bola gembira di sana. Terima kasih waktunya. Baik. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Richard. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Maksud kami Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga dari Kota Ambon, Bapak Richard Luhuka, yang berbagi cerita mengenai suasana nonton bareng yang akan diwujudkan, dan kabarnya Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, akan hadir ke Kota Ambon untuk nonton bareng yang difasilitasi oleh Kedutaan Belanda.